Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa melalui via YouTube ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan apa yang direncanakan dan dikerjakan bisa berhasil sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada STIE Tridharma Nusantara Makassar. Dalam hal ini adalah Pak Ketua STIE Tridharma Nusantara Makassar, Bapak Dr. Insinyur Andi Entong CMSI, beserta Sivitas Akademi STIE Tridharma Nusantara Makassar. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyajikan materi ini sehingga bisa dipubliskan atau dipublikasikan ke video YouTube. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti itu dapat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Sultan Syah. Adapun pertemuan kita pada kali ini, saya akan membawakan satu topik mengenai akuntansi yang berjudul laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Adapun outlet atau agenda yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini, yang pertama itu adalah bagian pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat perkuliahan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah materi, dan bagian yang ketiga masih sama materi lanjutan, dan bagian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya mempersingkat saja waktunya. Baik, kita lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, kita pernah mendengar istilah dunia usaha. Dalam hal ini ada yang bergerak di bidang jasa marga. Nah, jasa marga ini seperti yang ramai dibicarakan pada halayak luas, ini merupakan perusahaan operator jalan tol yang terbesar di Indonesia, di mana pada akhir tahun 2012 itu, perusahaan ini mampu mengoperasikan sekitar 73% dari seluruh panjang tol yang ada di Indonesia. Nah, dari sisi pendapatan dan kinerja jasa marga ini naik 31,2%. Nah, kenaikan inilah seharusnya dapat dipertahankan sampai dengan mulai tahun 2014 dan sampai sekarang jasa marga terus melakukan ekspansi pembangunan jalan tol sampai ke daerah Papua. Apa kaitannya? Bahwa di dalam dunia usaha dan perdagangan banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu gencar untuk mencari modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, tidak terkecuali jasa marga. Nah, salah satu hal yang menarik bagi para calon investor itu adalah kita menarik investor itu masuk adalah dengan memamerkan kinerja yang ada dalam laporan keuangan. Nah, pertanyaannya, mengapa hal itu dilakukan? Karena laporan keuangan kerap menjadi patokan oleh para investor dalam menilai dan memilih perusahaan yang akan didanainya. Nah, salah satu unsur laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan informasi mengenai potensi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, pertanyaannya tentu akan muncul, teman-teman sekalian. Apa kegunaan daripada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya? Dan apa pula hubungan antara laporan laba rugi komprehensif dengan laporan perubahan ekuitas? Nah, teman-teman sekalian, bahwa laporan laba rugi ini dulunya kita hanya mengenal laporan laba rugi saja, tidak mengenal ada laporan tambahan yang namanya pendapatan komprehensif lainnya. Nah, laporan laba rugi ini
dan juga pendapatan komprehensif lainnya itu merupakan salah satu unsur daripada laporan keuangan yang menginformasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Seperti yang saya jelaskan pada pengantar tadi, bahwa laba itu menjadi salah satu faktor yang bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, jadi bab ini akan membahas mengenai unsur, kegunaan, keterbatasan, serta format laporan laba rugi, ya, khususnya adalah laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan komprehensif lainnya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan faktor-faktor atau unsur-unsur kegunaan, keterbatasan, serta keterkaitan antara laporan laba rugi dan juga investor. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya ya, itu bermanfaat untuk membantu pengguna laporan keuangan, khususnya calon investor, dalam memprediksi arus kas entitas bisnis di masa yang akan datang. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya biasanya digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, yakni investor dan kreditur, serta manajemen. Tiga pihak inilah yang paling berkepentingan dengan laba yang dihasilkan oleh entitas bisnis ataupun perusahaan. Mari kita masuk. Yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa yang lalu sebagai input untuk memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kreditur itu menggunakan informasi laba rugi yang terjadi di masa lampau yang dilaporkan sekarang itu untuk memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayarkan beban bunga dan membayar pokok pinjamannya. Kendati pun demikian, perlu kita ketahui bahwa untuk pinjaman dengan menggunakan jaminan yang informasinya bisa kita lihat di dalam neraca, itu tetap dijadikan sebagai informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, jaminan yang tadi yang disetorkan oleh pihak perusahaan dijadikan sebagai anggunan, pencairan aset tersebut bukanlah hal yang paling diinginkan oleh kreditur, melainkan keberhasilan perusahaan memperoleh penghasilan dan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi itu yang paling diharapkan. Jadi pihak kreditur tidak mengharapkan bahwa anggunan yang dijaminkan itu disita, tetapi justru diharapkan bahwa perusahaan harus mampu membayar bunga dan juga pokok pinjamannya. Selanjutnya, manajemen membutuhkan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya karena dipandang bahwa bagi investor dan kreditur sudah sepatutnya lah manajemen itu berkepentingan terhadap laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Kenapa? Karena di banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada para manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Oke. Selanjutnya, keterbatasan daripada laporan keuangan. Ya. Jadi keterbatasan dalam laporan keuangan ini di mana pendapatan dan juga beban itu wajib dapat diukur secara handal dan melibatkan adjustment dari manajemen. Mari saya jelaskan. Penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur secara handal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, di mana standar akuntansi mensyaratkan bahwa penghasilan
atau beban dapat diakui ketika dapat diukur secara handal. Kemudian, pengukuran penghasilan dengan beban yang melibatkan judgement dari manajemen itu sangat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh misalnya, ketika perusahaan melakukan penyusutan aset tetap, memberlakukan umur ekonomis dari bangunan tersebut itu selama 20 tahun. Nah, namun ada juga yang melakukan penyusutan untuk gedung itu selama 15 tahun untuk aset sejenis. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Baik, kemudian selanjutnya, laporan laba rugi itu sangat dipengaruhi oleh metode yang diadopsi oleh pihak manajemen. Nah, perusahaan memang diperkenankan untuk memilih dasar alokasi atau metode yang digunakan untuk penyusutan misalnya, khususnya di aset tetap. Hal ini terdapat di dalam PSAK. Nah, ini pun sangat berpengaruh terhadap laba yang akan dihasilkan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya pihak perusahaan untuk melakukan mempercantik dia punya laporan itu melakukan yang namanya income smoothing. Nah, income smoothing ini adalah merupakan perataan laba yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Nah, seperti dikutip dari Gordon, kemudian Enkel, kemudian Belkawi, kemudian Silhan, dan seterusnya. Nah, pemerataan laba ini ada dua jenis. Ya. Menurut Enkel, dalam artikelnya dikatakan bahwa income smoothing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah artificial smoothing, dan yang kedua adalah real smoothing. Apa itu artificial smoothing? Yakni pemerataan laba yang dilakukan melalui prosedur akuntansi yang telah diterapkan oleh suatu entitas bisnis dengan cara memindahkan memindahkan biaya ataupun pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain. Nah, maksudnya adalah ini adalah dengan mengubah kebijakan akuntansi yang telah diterapkan sebelumnya. Misalnya, tahun ini mempergunakan metode penyusutan dengan metode garis lurus. Tahun lalu menggunakan metode penyusutan dengan saldo menurun. Tentu, hal ini sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah real smoothing. Real smoothing adalah pemerataan laba yang dimanipulasi melalui transaksi yang nyata dengan mengukur atau menunda atau mempercepat transaksi. Sebagai contoh, ketika akhir tahun, ketika perusahaan itu ingin mendapatkan laba yang tinggi atau yang besar, biasanya akan dilakukan penjualan barang dagangan dengan cepat. Kesannya banyak, tapi padahal sebenarnya penjualannya fiktif. Bagaimana caranya? Penjualan itu dilakukan dengan cara penjualan secara kredit. Oke. Jika penjualan secara kredit, tentu yang bertambah adalah piutangnya. Selanjutnya adalah yang bertambah di bagian kredit itu adalah pendapatan. Dengan demikian, pendapatan bertambah, maka labanya pun akan bertambah. Bagaimana di tahun berikutnya? Maka di tahun berikutnya biasanya perusahaan itu melakukan retur. Jadi barang yang tadinya dijual diretur kembali. Itu hal yang lumrah. Nah, inilah yang dikatakan salah satu contoh sebagai real smoothing. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita pergunakan sebagai income smoothing. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Nah, biasanya income smoothing ini itu digunakan oleh manajemen itu untuk mengharapkan para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, selanjutnya, agar laporan keuangan yang dihasilkan seolah-olah itu tampak baik atau istilahnya window dressing. Nah, inilah yang dilakukan oleh para para investor melihat
laporan yang disajikan itu apakah memang dilakukan income smoothing atau tidak. Nah, sini perlu kejelian bagi para investor, tetapi para manajemen juga tentu tidak akan kalah akal untuk melakukan income smoothing yang lebih baik agar laporan keuangannya seolah-olah tampak baik di mata para investor. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Konsep laba ini sangat berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan juga unsur beban. Rumus yang sederhana yang biasa kita pergunakan ketika ingin penentuan laba, jika ingin menghasilkan laba yang tinggi atau yang besar, maka meningkatkan penghasilan dan menurunkan beban. Sebaliknya, jika rugi atau kerugian ya ingin diperbesar, maka bebannya diperbesar dan penghasilannya diperkecil. Inilah yang menjadi rumus dasar ketika kita berbicara terkait dengan konsep laba. Nah, kita lanjutkan. Dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, itu kadang ada yang menyamaratakan dengan laporan laba rugi. Nah, mari kita telah satu persatu. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menggambarkan total pendapatan atau income setelah dikurangi dengan beban-beban atau expense. Tapi ini tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lainnya. Sedangkan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya itu merupakan perubahan ekuitas selama satu periode waktu tertentu yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Jadi, total daripada kapasitasnya, dari total laporan laba rugi komprehensif itu terdiri dari komponen laba rugi dan juga pendapatan komprehensif lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya tidaklah sama dengan laporan laba rugi. Nah, seperti itu. Jadi, laporan laba rugi ini merupakan bagian daripada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Yang membedakan itu adalah terdapat pendapatan komprehensif lainnya dan juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, penyajian laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama disebut dengan single step atau satu tahap. Kemudian yang kedua itu disebut dengan multi step atau dengan dua tahapan. Nah, mari saya coba jelaskan ya. Dalam PSAK nomor 1, revisi tahun 2013, yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, itu diatur mengenai informasi apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Baik kita menggunakan single step ataupun multi step, syarat minimal laporan itu harus terdiri atas informasi-informasi yang sudah distandarkan. Misalnya yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Ya. Pendapatan ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya penghasilan, adalah apa yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan rutinnya. Misalnya dia bergerak di bidang konstruksi, maka hasilnya diperoleh dari hasil konstruksinya. Kemudian, pendapatan yang jenis kedua itu adalah capital gain. Ketika diperoleh selisih daripada kegiatan usaha ataupun selisih antara aktiva tetap yang dilakukan revaluasi kembali. Nah, misalnya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah biaya keuangan. Dan ketiga adalah bagian laporan laba rugi dari entitas atau ventura yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, yang keempat adalah beban pajak dan juga jumlah tunggal dari operasi yang dihentikan. Nah,
Teman-teman sekalian, itu adalah informasi yang harus ada di dalam laporan laba rugi. Lantas apa yang membedakan untuk penyajian antara single step dan juga multi step? Nah, jika perusahaan itu memilih menggunakan format pelaporan dengan single step atau formatnya bentuknya satu tahap, maka perusahaan itu menyiapkan satu bagian dalam satu pelaporan. Nah, sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode multi-step atau multiganda, maka perusahaan itu menyiapkan dua bagian yang terpisah. Bagian pertama adalah laporan laba rugi periode berjalan, dan bagian yang kedua adalah penghasilan komprehensif lainnya, yang dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan, selanjutnya diikuti dengan penghasilan komprehensif lainnya. Saya perlihatkan ini contohnya untuk laporan laba rugi dengan menggunakan metode single step, ya, sedangkan untuk metode multi step dia seperti ini. Oke. Ada juga yang bertanya mahasiswa kepada saya yang membedakan antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif itu letaknya di mana. Nah, saya coba tunjukkan rekan-rekan mahasiswa bahwa letak perbedaannya di sini. Ketika hanya menghasilkan laporan laba rugi, maka laporannya cukup sampai di sini. Oke. Cukup sampai di sini. Selanjutnya, ketika menggunakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, maka ada tambahan laporan untuk bagian yang kedua, yakni pendapatan komprehensif lainnya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, itu biasanya akan dilakukan penyesuaian reklasifikasi. Nah, apa itu penyesuaian reklasifikasi? Ini adalah jumlah yang direklasifikasikan pada periode yang berjalan periode yang berjalan yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan, ya, atau periode sebelumnya. Ini bisa dilihat di PSAK nomor 1 revisi tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, jika terdapat penyesuaian reklasifikasi dari komponen penghasilan komprehensif lainnya ke bagian laba rugi pada periode berjalan, maka penyesuaian tersebut juga disajikan. Ya. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua komponen penghasilan komprehensif lainnya itu memerlukan penyesuaian reklasifikasi ke laporan laba rugi periode berjalan. Ya. Penyesuaian reklasifikasi akan diperlukan ketika penjualan aset keuangan kategori yang tersedia untuk dijual, misalnya, atau ketika terjadi pelepasan unit operasi di luar negeri. Nah, sementara penyesuaian reklasifikasi tidak diperlukan untuk dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu tidak verifikasi ke laporan laba rugi. Pertama, ketika terjadi perubahan nilai surplus revaluasi aset, dalam hal ini adalah aset tetap. Ya, saya ulangi, tidak ada perubahan nilai surplus revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali program imbalan kerja masa manfaat pasti. Nah, ini bisa dilihat di PSAK nomor 24. Nah, kedua komponen ini akan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan tidak akan direklasifikasi dalam laporan periode selanjutnya. Nah, perubahan ini termasuk perubahan surplus revaluasi aset tetap itu akan ditransfer ke saldo laba pada periode selanjutnya ketika aset tersebut digunakan atau ketika aset tersebut dilepaskan. Nah, seperti itu, rekan sekalian. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Selanjutnya adalah pengungkapan. Nah, terdapat beberapa kondisi pengungkapan yang terpisah, yakni dalam catatan atas laporan keuangan.
Apa itu? Yang pertama adalah pendapatan dan beban yang bersifat material harus diungkapkan dan sifatnya serta jumlahnya. Begitupun dengan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto sampai dengan penyelesaian tuntutan hukum. Inilah yang perlu diungkapkan di dalam secara terpisah khususnya dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini kita akan bahas 2 pertemuan dari sekarang atau 3 dari sekarang. Itu kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Tentunya sebelum catatan laporan atas keuangan, kita akan membahas dulu terkait dengan laporan arus kas atau cash flow. Seperti itu. Oke, saya pindah ke selanjutnya. Penyajian atas informasi yang dihentikan. Jika tadi saya telah menjelaskan bahwa penyajian informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, maka pada sisi kali ini, pada khususnya slide ini, penyajian informasi yang dihentikan itu diatur lebih lanjut dalam PSAK nomor 58 revisi tahun 2009. Nah, itu bisa dilihat lebih lanjut di PSAK tersebut. Jadi ketika entitas bisnis itu melakukan atau memiliki pos-pos yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan, maka wajib perusahaan menggunakan istilah laba dari operasi yang dilanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, operasi yang dapat dihentikan ini itu merupakan komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya itu merupakan lini bisnis yang terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah dengan induk. Kemudian, bagian daripada rencana tunggal yang terorganisasi ya, untuk dilepaskan oleh lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Ini agak mirip dengan yang saya sebutkan pertama tadi. Kemudian, akuisisi untuk dijual kembali, maksudnya adalah entitas anak perusahaan yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual kembali. Seperti itu. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjut ke bagian terakhir adalah penutup. Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan komprehensif lainnya itu merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membantu para investor dan juga kreditur. Format penyusunannya itu dengan menggunakan single step atau satu tahap dan multi step atau 2 tahap. Kemudian, PSAK juga mengatur pos-pos minimal yang harus disajikan dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, dan mengatur pengungkapan yang diwajibkan. Jadi setiap perusahaan itu tidak boleh membuat laporan laba rugi dan juga pendapatan komprehensif lainnya itu dengan apa istilahnya, sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi semua harus berdasarkan PSAK. Ini juga telah saya paparkan secara gamblang di pertemuan kedua. Selanjutnya, operasi yang diberhentikan ini merupakan komponen yang dimiliki atau dilepas untuk dijual dan disajikan sebagai pos yang terpisah seperti yang saya jelaskan sebelumnya pula. Nah, seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan mengenai laporan perubahan ekuitas, silahkan dilihat pada video setelah ini. Dalam video yang lain masih tetap di channel YTDN di YouTube setelah ini ya. Jadi Anda boleh berpindah dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan kuliah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.